yakhsha wa min nafsin wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali membaca dan mentelaah kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah taala. Dan sebelumnya minta maaf dulu karena harus menggeser jadwalnya yang seharusnya kita ada di hari Senin dan Selasa pagi. Cuman untuk 4 pekan ini kita geser dulu jadwalnya ke Sabtu dan Ahad pagi karena qadarullah di Ma'had dapat jadwal intensif, jadi mengajarnya pagi dan malam setiap hari Senin sampai Jumat. Maka untuk 4 pekan ke depan kita geser dulu jadwalnya ke Sabtu dan Ahad pagi. Kemudian setelah itu insya Allah kembali normal di Senin dan Selasa pagi. Kita mulai teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita membahas majrurat yang kedua, yaitu adalah idhofah, di mana idhofah ini merupakan isim majrur yang terletak di belakang isim yang di depannya yang dikenal dengan istilah mudhaf. Jadi dalam idhofah ada 2 hal yang penting yang perlu kita ketahui, atau yang perlu 2 istilah penting yang harus kita ketahui, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang wajib majrur itu hanya yang mudhaf ilaih saja. Adapun yang mudhaf itu tidak wajib majrur. Nanti yang mudhaf itu bisa marfu, mansub atau majrur tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Kemudian syarat dari mudhaf atau syarat suatu kata untuk bisa dijadikan mudhaf adalah dia tidak boleh ada tanwin pada mudhafnya. Artinya kalau mudhaf itu ada tanwinnya harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, apabila ada nun pada isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya juga harus dihilangkan. Kemudian yang terakhir adalah apabila ada alif lam pada mudhafnya, maka nanti alif lamnya harus dihilangkan. Ya, jadi itu syarat untuk mudhaf. Adapun mudhaf ilaih tidak punya syarat seperti itu. Yang punya syarat hanya mudhaf saja. Baik. Kemudian mudhaf itu punya 3 makna yang disembunyikannya. Yang pertama ada makna min, yaitu makna dari. Contohnya khotamu hadidin yang kita kemarin artikan khotamun min hadidin, cincin dari besi. Kemudian makna lam yaitu kepemilikan. Contohnya baitu aliyin. Nah, itu kita takdirkan kemarin, kita munculkan maknanya kemarin, yaitu baitun li aliyin, rumah miliknya Ali. Kemudian makna fi yaitu adzabal qabri, itu kalau kita takdirkan atau kita munculkan maknanya nanti jadinya adzaban fil qabri, yang maknanya azab di dalam kubur. Kemudian majrur dengan tawabi, yaitu majrur dengan salah satu dari 4 tawabi yang akan kita pelajari setelah ini insyaallah. Ya, nanti akan kita pelajari setelah mengerjakan tamrin yang ada di sini. Sebelumnya kita kerjakan tamrinnya dulu. Yang pertama penulis rahimahullah katakan sahih matarahu khata'an, perbaiki yang engkau lihat salah. Jadi di sini penulis memberikan beberapa kata, yang dimana kata ini harusnya adalah susunan idhofah, namun dia belum jadi susunan idhofah yang sempurna karena masih ada syarat idhofah yang belum terpenuhi padanya. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari syarat idhofah, mencari kesalahannya, yaitu syarat idhofah apa yang harus dihilangkan dalam kata tersebut. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu fit daftarika, di buku tulismu. Ini silahkan dikerjakan ya, ikhwan. Faisal, silakan. Mantap. Ya. Fit daftarika, silakan. Apa yang salah dalam kata itu, kata itu? Apa anak belum mudeng, Ustaz?
Belum ada, baik. Mau dilewati dulu? Ya baru masuk ya tadi belum sempat ngikutin. Oke, baik. Lewati dulu kita kemudian kita lanjutkan ke Pak Abdul Aziz, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Fit daftarika. Apa yang salah di sini? Enggak ada, Ustaz. Nggak ada yang salah, yakin? Yakin, Ustaz. Oke, baik. Yang akhwat mungkin Ibu Nuryatiani. Ya Ustadz. Nomor yang fit dari ya Ustadz. Ya, fit daftarika, masih fit daftarika. Oh iya. Fit daftarika. Alif lamnya dibuang. Atau Alif lamnya dibuang, berarti harusnya jadinya fi daftarika. iya, tanpa alif lam ya. Daftarika. Ya, jadi karena dia harusnya menjadi susunan idhofah, maka alif lamnya harus hilang sebagai syarat dari idhofah. Ingat kemarin kita katakan bahwa syarat idhofah itu ada 3. Yang pertama tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada alif lam, dan tidak boleh ada nun apabila dia adalah isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim. Ya, ini contoh yang ada alif lamnya pada mudhofnya. Ya. Kaf di sini adalah mudhof ilaihnya yang sebagai domir. Ya, kaf di sini adalah mudhof ilaih yang sebagai domir. Nah, apabila ada domir yang melekat pada isim, maka domir tersebut adalah mudhof ilaih untuk isimnya. Apabila ada domir yang melekat pada isim, contohnya daftarika, yadainika, nanti diperbaiki ya. Kemudian baiti, ini juga sama. Domir yang melekat pada isim, nanti domir tersebut pasti majrur karena sebagai mudhof ilaih dari isim sebelumnya. Sehingga pada kata fit daftarika itu ad-daftar harusnya jadi mudhof. Nah, mudhof itu nggak boleh ada alif lamnya. Maka pada kata ad-daftarika itu alif lam kita hilangkan untuk jadi susunan mudhof ilaih menjadi daftarika. Baik. Diingat dulu syarat dari mudhof. Apa yang harus kita hilangkan pada mudhof itu diingat dulu. Nanti supaya mengerjakannya lebih mudah. Atau kalau bisa lihat catatannya di halaman sebelumnya, itu juga ada syarat-syarat mudhof yang pernah kita baca kemarin. Oke, kemudian lanjut yang selanjutnya adalah yadainika, kedua tanganmu. Silakan dikerjakan, Ibu Setiawati. Alif lamnya juga dihilangin, Ustadz. Alif lam di mana? Alif lam di awal, di al-baiti. Iya, nanti dihilangkan kalau yang lainnya. Yang ini dulu. Yang mana, Ustadz? Oh, yang itu. Yadaika, kedua tangan. Berarti yadaka. Nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Karena mudhof tidak boleh. Kalau dia musana, hadfun nun. Kalau dia musana harus dihilangkan nunnya, betul. Oke. Jadinya yadaka. Yadaka atau yadaika? Yadaka. Di situ pakainya yadainika, berarti ya-nya jangan ganti alif ya. Tetap aja ya, nggak apa-apa. Yadaika, jadinya begitu. Oh ya, apa Ustaz? Yadaika. Yadaika begitu ya. Jadi tetap tetap pada posisi ya di sana. Posisinya itu ya. Mansub ya Ustaz ya? Iya, di sini bisa mansub atau majrur, nanti tergantung amil apa yang masuk pada. Paham Ustaz. Nah, yadaika, jadinya seperti itu. Karena asalnya yadaika itu adalah kata yadaini. Asalnya adalah kata yadaini. Plus domir anta. Nah, seperti ini asalnya. Yadaini plus domir anta. Yang domir anta ini jadi kaf karena dia mutasil ke isim, nyambung ke isim. Nah, karena yadaini ini mau jadi mudhof, syarat mudhof ketika dia isim mutsanna, nunnya ini harus dihilangkan.
Ya, nunnya harus dihilangkan. Makanya tadi jawabannya adalah ya daika. Jadi ya seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, soal selanjutnya ada kata fil baiti, di rumahku. Fil baiti, di rumahku. Silakan dikerjakan, Pak Hasan. Fil baiti menjadi fi baiti. Ya, apa yang dihilangkan? Alif lam, Ustaz. Alif lamnya, betul ya. Jadi fil baiti menjadi fi baiti. Karena di sana ada kata al baiti. Al baiti plus dhamir ana. Yang dimana dhamir ana ini mutasil atau nyambung ke isim menjadi ya mutakalim. Makanya al baitnya itu kalau mau kita jadikan mudhaf, karena kan mau disambung sama dhamir tuh, mau disandarkan ke dhamir. Kalau kita mau jadikan dia mudhaf, alif lamnya harus dihilangkan menjadi baiti gitu ya. Jadi baiti. Ya, jadi seperti ini ya. Baik. Kemudian soal selanjutnya adalah rijlanihi, kedua kakinya. Rijlanihi, kedua kakinya. Silakan dikerjakan, Hasni. Ya, Ustaz. Berarti nunnya dihilangkan menjadi rijlahi ya. Ya, rijlahu ya. Ini Oh, tadi, jadi hu. Karena ini domir haknya itu, domir hu-nya jadi hi karena sebelumnya kasroh. Kalau kasrohnya hilang, ya berarti kembali ke hu lagi ya. Baik, jadinya rijlahu. Karena dia isim mutsanna, kalau mau dijadikan mudhaf, nunnya harus dihilangkan. Jadinya rijlahu. Ini tadi jadi hi, karena domir hu itu kalau sebelumnya kasroh atau dibaca kasroh, maka nanti dia pindah ke kasroh. Tapi kalau misalnya kasrohnya kita hilangkan, seperti nun di sana yang kasroh kita hilangkan, maka dia kembali jadi hu lagi. Jadinya rijlahu gitu ya. Oke, kemudian soal selanjutnya fil ghurfatihi, di kamarnya. Silakan dikerjakan Pak Ramdhani. Fi ghurfatih. Fi ghurfati. Apa yang dihilangkan? Alif lamnya dihilangkan. Alif lamnya dihilangkan ya. Jadinya ghurfati. Ghurfatihi. Ya, jadi seperti ini ya. Yang tadinya ada alif lam karena dia mau jadi mudhaf, maka alif lamnya harus kita hilangkan menjadi fi ghurfati. Kemudian selanjutnya ada kafirunal arabi. Orang-orang kafir dari bangsa Arab. Akan dikerjakan Ibu Icut. Ya, Ustaz. Ya. Kafiruna Arabi. Alnya dihilangkan. Ini mudhof ilaih tidak perlu diubah. Yang kita ubah hanya yang kata kafiruna saja. Ini isim jamak mudzakkar salim. Apa yang harus dihilangkan kalau jamak mudzakkar salim mau jadi mudhof? Oh, naknya ya. Berarti Nunnya, betul. Jadinya berarti kafirun. Kafirul Arabi. Arabi. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim, maka kaidahnya sama dengan yang musanna. Kalau ada nunnya, maka harus dihilangkan. Ya, makanya jadinya kafiru al-Arabi. Seperti ini ya. Kafirul Arabi. Nunnya hilang karena sebagai syarat mudhofnya. Oke, sampai sini ini mau tanya dulu. Sebelum kita kerjakan soal yang panjang di tengah itu. Anu Ustaz. Iya, silakan. Kalau fil baiti
Fi daftarika itu berarti kalau alif lamnya dihapus tapi kedudukannya masih ma'rifat juga ya Ustaz ya? Masih ma'rifat. Karena dia idhofah ke sesuatu yang ma'rifat. Begitu. Ada lagi? Afwan Ustadz, berarti kedudukannya dia itu sebagai isim majrur dan mudhof ya Ustadz? Iya, betul. Misalnya kita i'rab fi daftarika, maka fi huruf jar daftari itu majrur karena huruf jar, kemudian dia sebagai mudhof, ya kan? Kemudian kaf di sini adalah dhamir fi mahalli raf'in mudhof fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Setelah Ustadz. Ya. Ada lagi silakan. Boleh nggak Ustadz mudhof itu ada 2 kalimat gitu Ustadz? Contohnya? Kemarin. Ini Mas, saya kasih contoh. Pak Abdul Aziz, saya kasih contoh sekalian. Contoh di sini. Ini nanti mudhof ada 2 kalimat. Yaitu pada kata al-bab dan al-asma. Ini dua-duanya jadi mudhof. Ini sengaja belum saya kerjakan karena cukup sulit sebenarnya. Makanya saya lewati dulu. Kita kerjain yang mudah dulu aja. Nah ini tadi yang ditanyakan Pak Abdul Aziz, bisa nggak kalau mudhofnya 2 kata? Jawabannya bisa. Contohnya di sini. Al-bab dan al-asma ini alif lamnya harus kita hilangkan karena keduanya adalah mudhof. Keduanya adalah mudhof. Jadi kalau kita benarkan kalimat itu menjadi fi babil afwan. Di sini fi babi di sini belum kita hilangkan ya. Masih satu saja yang kita hilangkan karena al-asma ini nanti jadi sesuatu yang disifati. Berarti belum bisa jadi contoh. Fi babi sholati al-masnunati. Ini belum bisa jadi contoh berarti. Kalau mau kita jadikan contoh semisal apa? Ada yang bisa kasih contoh mungkin? Yang mudhofnya ada 2, sambil saya carikan yang lain. Buku Nahwu itu punya Muhammad. Buku Nahwu itu punya Muhammad. Kitabun Nahwi li Muhammadin. Jadi begitu. Bisa itu nanti. Kitabun Nahwi Muhammadin. Kitab Rasulillah. Gimana? Kitabu Rasulillah. Kitabu Rasulillah itu juga bisa. Itu contoh yang lebih enak ya. Kitab, kemudian Rasuli, Rasulillah. Nah, ini nanti mudhofnya ada 2. Yaitu pada kata kitab, di sini mudhof untuk kata rasul, kemudian rasul di sini adalah mudhof ilaih untuk kitab, plus dia adalah mudhof untuk kata lafzul jalalah Allah setelahnya. Dan lafzul jalalah Allah adalah mudhof ilaih dari kata rasul. Nanti bisa seperti ini. Bahkan saya pernah lihat yang ada 3 mudhofnya. Itu nanti bisa seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya 1. Sesuatu yang sudah jadi mudhof ilaih, itu nanti bisa jadi mudhof lagi. Contohnya seperti ini. Begitu Pak Abdul Aziz, bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Afwan Ustadz, berarti kalau mudhofnya 2, mudhof ilainya pasti 2 ya Ustadz? Begitu seterusnya? Ya, begitu seterusnya. Jadi nggak bisa 2 mudhof, 1 mudhofun ilaih, nggak mungkin ya Ustadz? Nggak mungkin, karena kalau ada mudhof, harusnya ada mudhof ilaihnya. Jadi kalau misalnya ada 2 mudhof ilaih cuma 1, nanti yang 1 kita harus cari mudhof ilaihnya yang mana, kan seperti itu. Nah. Ada lagi? Baik, ini soal yang di tengah sengaja saya lewati karena cukup sulit ya. Mungkin ada yang mau coba kerjakan. Tadi udah saya kasih spoiler sedikit ya. Ada yang mau coba kerjakan mungkin, silakan. Ana coba yuk Ustaz. Silakan nih menurut ini.
Fi babi asma'il marfu'ati. Ya, itu nanti yang dihilangkan hanya albabnya saja. Adapun al-asma itu tidak kita hilangkan. Jadinya fi babil asma'il marfu'ati. Di bab isim-isim yang majrur, isim-isim yang marfu, maksudnya seperti itu. Jadi di sini al-asma al-marfu'at ini susunan sifat, yang idhofah hanya albab dan al-asma saja. Di mana albab ini adalah mudhafnya dan al-asma adalah mudhaf ilaih dari kata albabnya. Begitu Ibu Nuriani. Jadi satu ya Ustaz ya? Satu aja. Baik. Baik. Syukran Ustaz. Nah, maaf. Baik, kemudian yang selanjutnya fil babis sholatil istisqai. Nah, ini sebenarnya bisa jadi dua mudhafnya ya. Baik, ini saya kerjakan. Fil babis sholatil istisqai. Ini mudhafnya ada dua. Ini baru saya lihat. Nah, pertama adalah al-bab ini jadi mudhaf. Alif lam kita hilangkan. Kemudian as-salat ini juga jadi mudhaf. Alif lam kita hilangkan. Ini kalau kita takdirkan maknanya fi babin fi salatin apa? Fi babi fi salatin lil istisqai. Nanti bisa seperti itu. Jadi pada bab salat untuk istisqa, untuk minta hujan. Itu kalau kita takdirkan maknanya demikian. Jadinya di sini mudhafnya ada dua, yaitu al-bab, alif lam kita hilangkan, as-salat ini juga kita hilangkan. Berarti nanti as-salat ini adalah mudhaf ilaih untuk kata al-bab. Setelah itu al-istisqa ini juga mudhaf ilaih untuk kata as-salat. Jadi ini sebenarnya tadi bisa jadi contoh ya untuk yang dua mudhafnya. Oke, yang ketiga terakhir, ada yang mau mengerjakan? Nomor 3 ini sama dengan kalimat yang di atas. Yang paling atas yang ini. Ada yang mau mengerjakan? Ana coba Ustadz. Ya, silakan. Fi babis solati fi babis solatil masnunah. Ya, fi babil sholatil masnunah. Jadi nanti jadi mudhaf hanya albabnya saja. Adapun as-sholatil masnunati ini nanti jadi sifat. Ini kenapa tiga soal ini saya lewati karena memang agak sulit ya. Kita belum belajar sifat, mudhafnya juga baru pertama mengenal untuk yang pertama kali baru mengenalnya. Kalau diberi soal seperti ini agak kesulitan nanti takutnya. Dan pengalaman juga beberapa kali mengajar Muyasar di bagian ini itu sulit. Jadi yang saya kerjakan, yang kita kerjakan sama-sama hanya yang mudah saja. Jadi jawabannya benar, fi babis sholatil masnunati. Di bab sholat yang sunnah. Gitu ya. Baik, itu nanti bisa dicatat jawabannya. Kalau pusing, yang penting tahu konsepnya mudhaf dan mudhaf ilaih. Bahwasanya mudhaf ilaih wajib majrur, mudhafnya tidak. Bisa marfu, mansub, atau majrur. Kemudian syaratnya idhofah, itu dia tidak boleh ada tanwin pada mudhafnya. Tidak boleh ada nun apabila dia adalah isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga tidak boleh ada alif lam. Cukup ingat itu saja, insya Allah sudah mencukupi sebagai dasar dari susunan idhofah. Nanti yang sulit seperti soal di tengah ini, kalau nggak paham ya dilewati saja dulu nggak apa-apa. Nanti siapa tahu ada kesempatan untuk mendengarkan rekaman bisa sambil dipahami pelan-pelan. Karena memang soal yang di tengah ini agak sulit, jadi saya tidak menuntut teman-teman untuk bisa langsung paham di soal di tengah ini. Intinya yang saya katakan tadi, apa-apa yang penting dalam idhofah yang sudah kita sebutkan barusan, itu usahakan untuk bisa dipahami. Kalau sudah paham itu, insya Allah sudah cukup. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau ini Ustadz, i'rabnya gimana itu Ustadz? I'rabnya yang mana? Yang ini, fi babi as-sholatil masnunah. Fi babi sholatil masnunah. Baik, fi huruf jar, kemudian bab di sini adalah majrur karena huruf jar, kemudian dia mudhaf untuk kata as-shalah. Kemudian as-shalah adalah mudhaf ilaih, majrur karena mudhaf ilaih ke kata bab.
Setelah itu al-masnunah ini adalah naat atau sifat untuk kata as-sholat. Begitu Pak Abdul Aziz. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Afwan Ustadz, Jujur. nanya Ustadz. Iya. Itu berarti tadi kan Ustadz bilang al-masnunah itu kan naat. Sementara yang ini Ya, jadi naat. mudhof ilaih untuk yang fi babi. Berarti kalau ada naat berarti tidak selalu harus ada man'ut ya Ustadz ya? Man'utnya kalau ada naat harus ada man'ut. Al-masnunah ini naat. Berarti man'utnya yang sholah. Iya, betul. Oh, taib Ustadz. Ya, apa? Nah, kalau ada naat pasti ada man'utnya, karena naat tidak ada man'ut, siapa yang mau disifati kan gitu. Man'ut itu kan disifati. Naat yang mensifati. Berarti al-masnunah ini naat, maka as-sholah adalah man'utnya. Jadi as-sholah ini sebagai mudhof ilaih dan sebagai man'ut juga ya berarti. Iya, betul. Cuman man'ut itu biasanya nggak disebutkan ke dalam i'rab, yang disebutkan hanya naatnya saja. Baik Ustaz. Jadi saya lihat Bu Setiawati juga mau tanya, silakan. Ya Ustadz, saya masih bingung membedakan kalimat yang kedua dan ketiga. Kan dia katanya hampir sama, cuma beda kata yang terakhir aja. Kenapa susunannya berbeda Ustadz jadinya? Beda ya. Oke, jadinya ya, Bu Setiawati, dilanjutkan dulu. Iya, jadinya kalau yang atas kan dia naat man'ut. Iya. Bukannya dia jadi mudhof kan? Iya, betul. Itu kenapa Ustadz bedanya? Anak masih bingung Ustadz. Baik. Kalau bedanya itu nanti sebenarnya kita takdirkan ke maknanya. Jadi cocok enggak kalau misalnya kita takdirkan maknanya si mudhof ilaih tadi. Ada 3 tadi di atas kan, yaitu apa? Min, lam, dan fi. Contoh yang cocok dulu ya. Contohnya yang ini. Al-babis sholatil masnunati. Ini fi-nya kita hilangkan aja. Al-babis sholatil masnunati. Itu nanti kita hilangkan alif lam pada bab. Sebagai mudhaf, takdirnya ke sholah itu fi. Cocok insya Allah. Karena babin sholatin. Babin fi sholatin. Bab tentang atau bab pada sholat. Nah, kemudian istisqa itu kalau misalnya kita mau takdirkan maknanya, cocok enggak ke maknanya si idhofah. Ini kita takdirkan makna min, misal sholat dari minta hujan, nggak bisa. Sholat fi minta hujan, sholat pada minta hujan juga nggak bisa. Yang cocok adalah li, sholat untuk minta hujan. Ini makna yang cocok karena sholat istisqa itu adalah sholat untuk minta hujan, kan seperti itu. Makanya di sana cocok kita jadikan susunan idhofah semuanya. Babi sholatil istisqai, bab fi sholati lil istisqai. Itu yang cocok kita takdirkan semuanya sebagai makna idhofah. Kemudian yang kedua, semisal kata yang di bawahnya, di sini fi-nya kita hilangkan dulu. Al-babi as-sholati al-masnunati. Nah, al-bab ke sholah itu kita takdirkan fi karena sama seperti yang di atasnya ya. Babin fi sholati. Nah, kalau masnunah ini kita takdirkan makna min, sholat dari yang sunnah itu nggak cocok. Kemudian kalau kita takdirkan makna li, sholat untuk yang sunnah ini juga nggak cocok. Kemudian fi sholat di yang sunnah itu juga nggak cocok. Makanya karena ketiga makna tadi nggak cocok, tidak kita jadikan makna idhofah. Nanti cukup kita jadikan susunan naat man'ut saja. Jadinya sholat yang sunnah. Karena sunnah ini, karena sholat ini punya sifat sunnah. Karena nanti sholat itu ada sifatnya yaitu sholat yang sunnah. Sehingga kalau kita takdirkan ke maknanya idhofah, 3 makna idhofah yang di atas tidak ada yang cocok. Tapi sekali lagi, ini sulit. Kalau belum terbiasa, biasanya belum terbayang seperti itu. Nah, nanti dalam teks itu tidak sesulit ini insya Allah. Karena ini kan kita membenarkan ya. Jadi samar untuk kita melihat mana yang salah, mana yang benar. Apalagi memang baru pertama kali menyentuh pelajaran idhofah. Nanti kalau dalam teks bahasa Arab baca itu nggak sulit ini insya Allah. Karena
dalam teks bahasa Arab, itu nanti kita cukup melihat kalau ada dua kata itu nakiroh dan ma'rifah. Contohnya Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kalau ada dua kata seperti ini, di mana kitabnya tanpa alif lam, nakiroh yang saya maksud di sini tanpa alif lam ya. Nakiroh, kemudian Muhammad ma'rifah, maka itu sudah pasti susunan idhofah. Karena kalau ma'rifah, nakiroh, itu nanti susunannya jadi na'at man'ut, sebagaimana yang dicontohkan penulis di catatan halaman sebelumnya. Tapi kalau nakiroh ma'rifah, itu nanti jadinya susunan idhofah. Asalnya demikian. Sehingga nanti kalau di teks, insya Allah tidak sesulit ini. Insya Allah nanti di dalam teks, pada saat membaca, itu tidak sesulit ini. Karena nanti apalagi kitab-kitab yang dasar seperti kitab-kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan lain-lain, itu nanti mudah sekali untuk kita baca dan tidak sulit ini untuk menentukan mana yang idhofah, mana yang na'at dan seterusnya. Begitu Bu Setiawati, bisa dipahami? Naam, fahim tuh Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Ada lagi? Ini tanya-tanya dulu nggak apa-apa ya, karena saya lihat sepertinya idhofah masih samar. Di antara kita idhofah masih seperti samar, sehingga apa yang masih samar di tempat teman-teman tentang idhofah itu silahkan ditanyakan dulu, karena nanti idhofah ini ada satu bab di babnya mansubat itu yang akan kita pakai sebagai pelengkap di babnya mansubat. Ada yang mau tanya lagi silakan. Atau sambil cari pertanyaan, kita kerjakan tamrin yang ada di bawahnya. Tarjim ila lughatil arabiyyati. Terjemahkan ke bahasa Arab. Pintu besi. Kita mulai nomor 1 ya. Pintu besi. Dari Pak M. Wahyu. Silakan Pak M. Wahyu. Nah, Ustadz. Pintu besi. Babul besi apa Ustaz? Besi hadid. Babul hadis. Ya, babul hadidi begitu ya. Oh ya. Pintu besi jadinya babul hadidi. Ya, babul hadidi. Oke, jadi seperti ini. Babul hadidi. Bab, pintu, minal hadidi dari besi. Pintu besi gitu maksudnya ya. Baik, kemudian selanjutnya ada cincin emas. Silakan yang mengerjakan Yaya Fahmi, ada? Ada Yaya Fahmi? Belum ada. Kalau gitu, oh ya silakan Ibu Yaya Fahmi. Nomor 2 ya, cincin emas. Afwan Ustaz. Ya. Afwan lewat dulu. Oh lewat dulu, baik. Kalau gitu dikerjakan Ibu Santi Ayu. Iya Ustaz. Khatamul emas apa ya? Zahabun, emas itu zahabun. Khatamul zahabi. Ya, khatamul zahabi. Khatamu az-zahabi. Seperti ini ya, khatamul zahabi. Kemudian lanjut. Yang ketiga, baju sutra. Baju sutra. Silakan dikerjakan Pak Muhammad Idrus. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Khomisun. Sutranya apa ya? Sutra harirun. Khomisu hariri. Khomisul hariri gitu ya. Ya. Khomisul hariri. Oke. Khomisul hariri ya. Khomisul. Oke. Boleh pakai komis, boleh pakai saub.
Misal pakainya saub, saubul hariri. Ya. Ini nanti kita artikan baju dari sutra. Saubun minal hariri. Baik, kemudian yang kedua, dua anak wanita Salim. Artinya dua anak wanitanya si Salim. Silakan dikerjakan yang akhwat Ibu Nurkolbi. Ya Ustadz. Bintani salimati. Binta salimin. Salimin. Iya, binta nunnya hilang karena dia apa tadi? Jadi mau jadi mudhof, kemudian dia adalah isim mutsanna. Nunnya kita hilangkan, kemudian salimnya kita jadikan mudhof ilaih. Maka jadinya binta salimin. Ya, binta salimin. Asalnya bintani salimun, asalnya seperti itu. Namun kita sandarkan dua anak itu ke salim, jadinya binta salimin. Baik, kemudian dua ibu bapak. Mungkin maksudnya dua ibu bapak saya, seperti itu. Ya kita tambahkan ya, dua ibu bapak saya. Karena kalau dua ibu bapak saja nanti jadinya walidani saja. Tidak ada sunnah idhofahnya. Maka dua ibu bapak kita tambahkan kata saya, semisal dua ibu bapak saya. Ya, silakan dikerjakan yang laki-laki. Pak Agus Budiman. Namsat. Umi wa abisat. Enggak, bukan gitu. Dua ibu bapak saya. Kalau dua ibu bapak kan orang tua itu walidani gitu kan. Ya, 6. Walidani. Ini plus saya, Ana. Jadinya gimana? Atau misalnya plus anta deh, mungkin yang mudah seperti itu. Kalau anak kan nanti jadinya pakai yang mutakalim. Plus anta. Anta. Ini kalau dia mau dijadikan mudhof ilaih nanti jadinya ka. Nah, silakan Pak Agus Budiman. Walidan tak salah saat. Afan Nggak apa-apa. Oke, ini isim mutsanna. Kalau isim mutsanna tadi syaratnya apa? Kalau menjadi mudhof, apa yang dihilangkan? Kasrahnya bukan Sat? Nunnya yang dihilangkan ya. Oh iya, nunnya iya. Nah, tersisa apa? Walida. Lida. Tambah kaf. Nah, tinggal antum masukkan itu. Jadinya gimana? Walidaka. Walidaka. Betul. Kedua orang tuamu. Maksudnya begitu ya. Jadinya walidaka. Gitu nggih, Pak Agus Budiman? Namsat. Baik. Kemudian bukan saya, Ustadz. Ya? Ustadz, tadi bukan dua ibu bapak saya. Iya, saya ganti jadinya pakai anta, pakai kamu. Karena saya itu nanti kan pakai ya mutakalim harus difathah, agak sulit. Jadi pakai yang jelas dulu. Nggak perlu tambah-tambah gitu maksudnya. Begitu Bu Setiawati, oke? Sama Ustaz. Ya. Baik, kemudian dua saudara perempuan, ini juga harusnya ada mudhof ilaihnya di belakang. Misal dua saudara perempuan kamu laki-laki boleh, perempuan boleh. Silakan dikerjakan yang akhwat. Akhwat sudah semua ya? Ada yang belum dipanggil mungkin akhwat? Sudah semua insya Allah ya. Oke, kita mulai dari Bu Hasni, silakan. Ya Ustaz. Ya. Uhtun, uhtani, uhtah. Ya. Uhtah perempuan, saudara. Ininya tadi dua saudara perempuan. Dua saudara perempuanmu. Nanti kamunya boleh laki-laki, boleh perempuan, dipilih aja. Berarti ukhtaka ya. Ukhtaka, betul. Kan asalnya ukhtun. Tun plus domir anta yang jadinya ka, ya.
jadinya ka nanti di sini. Karena dia mau jadi susunan idhofah. Sehingga ukhtun itu nanti dua saudara perempuan jadinya isim mutsanna, ukhtani seperti itu. Baik. Ukhtani seperti itu nanti. Maka kalau jadi susunan idhofah, nunnya harus kita hilangkan. Jadinya ukhta ka atau ki kalau misalnya dia perempuan. Seperti itu ya. Ukhtaki. Kemudian yang ketujuh, kafir Quraisy. Orang kafir dari bangsa Quraisy. Silakan dikerjakan. Bapak Hendrian Nur mau coba kerjakan. Lewat dulu, Tat. Lewat dulu, baik. Coba dikerjakan yang ikhwan. Ini yang belum. Bapak Adam, silakan Pak Adam. Nah, Ustaz. Kafirul Quraisy. Kafirul Quraisy. Baik, jadinya kafirul al-Quraisy. Ini ya. Baik. Lanjut yang nomor 9, nomor 8 dulu, muslimin Mekah. Berarti ini pakai jamak mudzakkar salim ya. Karena di sini penulis pakai muslimin, pakai jamak mudzakkar salim, muslimin Mekah. Silakan dikerjakan yang akhwat Ibu Setiawati. Baik, Ustaz. Ya. Muslimu Makkata. Muslimu Makkata, betul ya. Jadi asalnya muslimun, atau kalau di sini pakai muslimin juga boleh, muslimin. Muslimina, misalnya seperti itu. Pakai wow malah depannya. Muslimina. Ya, kemudian tambah kata makkatu. Ya. Sehingga mau dijadikan mudhof ilaih, kita jadikan satu, nunnya hilang karena dia jamak mudzakkar salim, menjadi muslimi Makkata. Kenapa fathah Makkahnya, Ibu Setiawati? Isim ghairu munsharif, Ustaz. Ghairu munsharif. Tidak, apabila kasroh, apabila posisinya majrur maka berharokat fathah. Iya, betul. Jadi dia adalah nama yang ada taknisnya, nama yang ada tak marbutah di belakangnya, sehingga dia jadinya ismul ladzi la yansharif. Ya. Sehingga ketika majrur harus di fathah, menjadi muslimi Makkata. Lanjut nomor 9. Ya, ikhwan, Ikhwan ada yang merasa belum saya panggil? Faisal, Ustaz. Faisal. Pak Faisal sudah di awal tadi. Atau Pak Faisal boleh coba deh. Pak Faisal silahkan nomor 9 Pak Faisal. Hamzah. Ya. Munafiqul Madinati. Munafiqul Madinati. Ya, alhamdulillah. Jadi munafik berarti kan jamak ya. Munafiquna gitu kan. Munafiquna. Oh, munafiquna. Plus Madinah berarti al-Madinah tuh. Al-Madinah tuh. Seperti ini kan? Nah, karena ini jamak mudzakkar salim, nunnya kita hilangkan sebagai syarat mudhaf, maka jadinya munafiqul Madinati. Seperti itu ya. Nafiqu al-Madinah. Baik, kemudian rumah Allah. Silakan yang akhwat Ibu Jaya Fahmi. Iya. Coba Ustadz ya. Ya, silakan. Baitullah. Baitullahi ya. Baitullahi.
Iya, baik. Jadi ada kata baitun plus lafzul jalalah Allah menjadi baitu baitullah. Baik, alhamdulillah. Selesai untuk idhofah. Sebelumnya ada yang mau tanya dulu, silakan. Ana Ustadz, Silakan untuk bisa mudhof lanjut. ilaihnya dia boleh alif lam atau tanwin ya Ustadz. Contohnya kayak pintu besi itu kan di atas ada besi. Ana pakai ininya babu hadidin. Boleh begitu, nggak apa-apa. Ya, sekarang Ustadz. Itu varian yang lain. Jadi boleh boleh pakai alif lam seperti babul hadidi. Boleh juga nggak pakai alif lam, nanti pakai tanwin. Jadi babu hadidin. Boleh seperti itu. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Ini Ustaz, kalau kafiru Quraisy itu Quraisy itu berkedudukan ma'rifah, Ustaz? Iya, ma'rifah. Al-Quraisy. Al-Quraisy. Atau kalau antum mau dia nakiroh juga boleh. Kafiru Quraisyin, nanti jadinya begitu. Ustaz. Nah. Ada lagi yang lain? Kalau Silakan. kedudukannya ini Ustaz gimana Ustaz? Gimana itu? Ini muslimun berarti dia hasbun nun ya? Iya, dihapus nunnya. Hasbun nun bukan hasbun nun ya. Hasbun nun itu tandanya fiil. Jadi saya dapati ada beberapa yang ngomong hasbun nun. Itu tandanya fiil fiil mudhari. Jadi jangan disebut hasbun nun ya. Oh, itu gitu, cuman Ustaz. kita menghilangkan karena dia itu sebenarnya sebagai pengganti tanwin. Jadi kita hilangkan nunnya. Yang mana tadi yang muslimun Makkah ya? Iya, Ustaz. Iya, itu nunnya kita hilangkan sebagai syarat mudhof. Karena dia kalau mau jadi mudhof, apabila dia isi mutsanna atau jamak mudzakkar salim, harus dihilangkan nunnya. Ada lagi? Yang nomor 8 berarti bisa pakai muslimul makati ya, Tat? Bisa. Makkata, jangan makati. Karena dia ismul ladzi la yansharif ya. Oh, gitu. Jadi muslimi Makkata boleh juga muslimu Makkata. Jadi saya pakai muslimi karena di sana pakainya muslimin. Bisa kan muslimin berarti maksudnya yang pakai ya muslimina begitu. Tapi kalau ada yang mau jawab muslimun itu juga nggak ada masalah. Begitu Pak Faisal. Enggak, maksudnya setahu saya pernah dengar kalau dia goir munsharif kemasukan al, dia akan kembali ke hukum asal gitu. Iya, kalau aku masukkan al, tapi kan Makkah tidak. Kita nggak mengatakan dia. Ya? Iya, karena dia sudah ma'rifah, tidak perlu dimasukkan al lagi. Dan Makkah itu sudah ma'rifah, sudah jadi nama begitu kan. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah itu asal katanya Madinatun yang artinya kota. Ya, kita masukkan al di sana untuk mengerucutkan yang dimaksud ada Madinah al-Munawwarah, misalnya seperti itu. Nah. Oke, ada lagi? Untuk Pak Ramdhani, silakan. Pak Ramdhani. Monggo Pak Ramdhani, tafadhol silakan kalau mau tanya. Saya melihatnya dengan buka mic tapi belum ada suaranya. Oh, begitu. Nah, sudah mendengar, Ustaz? Sudah, silakan. Untuk yang tadi istilah hatfunun kan bukan untuk yang mudhof ini tadi Ustaz sampaikan ya. Iya, betul. Nah, itu kalau di kalau di i'rabnya jadi nyebutnya bagaimana Ustaz ya? Kalau misalnya ini. Baik, seperti muslimu Makkata gitu ya. Muslimu Makkata. Maka muslimu itu adalah misalnya muslimu di sana mudhof marfu dengan tanda waw gitu saja. Nunnya tidak kita sebut sebagai tanda i'rabnya karena penghilangan nun di sana itu sebagai syarat mudhof bukan sebagai tanda i'rab. Oh, jadi nyebutnya misalnya tadi muslimu marfu sebagai mubtada ya. Walamatu marfu rafihi. Walamatu rafihi, waw gitu aja, al waw ya, gitu ya. Al waw gitu. Oh. Nah. Jadi harfun nunnya tidak perlu disebutkan karena harfun nun di sana syarat mudhof bukan tanda i'rab sebagaimana dalam fiil
atau tidak sebagaimana dalam fiil yang kalau nunnya dihilangkan itu kita sebutkan karena dia sebagai tanda i'rabnya. Ada lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ke bab selanjutnya yaitu at-tawabi'u. Tawabi'. Ini masih ada waktu ya. Yang jadi host Ustaz Mansur bukan? Bukan Ustaz. Ustaz Oh, Mansur bukan. lagi ada kajian rutin. Oh, Masya Allah. Ini saya dengan Pak siapa ini? Andri. Oh, Pak Andri. Nah, ya. Baik. Masih ada waktu Pak Andri ya? Masih Ustaz. Sekitar 10 Baik. menit. Ya. Sekitar 10 menit. Oke, ya kita pakai sedikit ya 10 menitnya untuk masuk ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah bab at-tawabi'u, bab tawabi'. Baik. Sebelum kita masuk ke masing-masing dari 4 tawabi ini, ada konsep yang perlu kita pahami dulu. Bahwa konsepnya tawabi itu mengikuti i'rab sebelumnya. Konsep dari tawabi itu mengikuti i'rab sebelumnya. Baik itu na'at, atof, taukid atau badal. Konsepnya sama, mengikuti i'rab huruf atau mengikuti i'rab kata sebelumnya. Ya. Baik, itu konsep yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke masing-masing dari tawabinya. Berarti kalau kata sebelumnya itu nanti marfu, maka tawabinya juga marfu. Kalau kata sebelumnya itu mansub, maka tawabinya juga mansub. Kalau kata sebelumnya majrur, maka tawabinya pun majrur. Atau kalau sebelumnya majzum, juga nanti dia ikut majzum, gitu ya. Maka tawabi ini konsepnya mengikuti i'rab sebelumnya. Yang sebelumnya si tawabi itu disebut dengan istilah matbu'un. Yang sebelumnya disebut istilah matbu, yang diikuti. Jadi matbu itu yang diikuti, tabi'un itu yang mengikuti. Gitu ya. Baik, itu konsep yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke masing-masing dari 4 tawabi yang akan kita bahas setelah ini insya Allah. Tawabi itu ada 4. Yang pertama ada na'at. Na'tun kita sebut dengan istilah na'at, artinya sifat. Kemudian atfun, atof, yaitu kata sambung. Kemudian taukidun, taukid, penguat makna. Badalun, badal, pengganti. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang masing-masing dari 4 tawabi ini di tempatnya sendiri-sendiri ya. Kita pertama masuk ke na'at dulu. Penulis rahimahullah melanjutkan pembahasannya. Yang pertama adalah an-na'tu awis sifatu. Na'at atau sifat. Na'at itu adalah an-na'tu awis sifatu. Na'at atau sifat. Huwa adalah tabi'un. Dia adalah tabi', salah satu dari 4 tawabi'. Yuzkaru yang disebutkan libayani sifatin, untuk menjelaskan sifat, min sifati ismi qablahu, min sifati ismin qablahu, untuk menyebutkan sifat isim yang sebelumnya. Ya. Sekali lagi, na'at atau sifat, huwa adalah tabi'un, dia adalah tabi', yuzkaru yang disebutkan, libayani untuk menjelaskan, sifatin sifat, min dari sifati ismin qablahu, sifat isim sebelumnya. Jadi tabi ini adalah menjelaskan sifat dari kata yang sebelumnya. Karena di sini boleh katakan yuzkaru libayani sifatin min sifati ismin qablahu. Oke. Baik. Contohnya, contoh yang pertama, di sini perlu dikatakan ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Telah datang at-tilmidhu, murid itu, atau telah datang at-tilmidhu murid al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh itu. Sehingga di sini ja'a adalah fi'il madhi, kemudian at-tilmidhu adalah fa'il untuk kata ja'a. At-tilmidhu adalah fa'il untuk kata ja'a. Kemudian al-mujtahidu adalah na'at untuk kata at-tilmidhu. Berarti al-mujtahidu di sini adalah na'at, maka dia yuzkaru li bayani sifatin,
dia disebutkan untuk menjelaskan min sifati ismin qablahu, untuk menjelaskan sifat isim sebelumnya. Sehingga apa? Al-mujtahidu ini digunakan untuk mensifati isim sebelumnya, yaitu at-tilmizu. Di mana at-tilmizu ini punya sifat al-mujtahidu, yaitu dia adalah anak laki-laki yang bersungguh, atau dia adalah murid yang bersungguh-sungguh. Oke. Baik, kemudian contoh yang kedua, ra'aitu at-tilmidza al-mujtahida. Aku melihat at-tilmidza murid al-mujtahida yang bersungguh-sungguh itu. Maka ra'aitu ini fi'il madhi, at-tilmidza ini maf'ul bihnya, kemudian fa'ilnya itu nih ya, fa'ilnya adalah dhamir tu di sana. Setelah itu al-mujtahida adalah na'at untuk kata at-tilmidza. Al-mujtahida adalah na'at untuk kata at-tilmidza, di mana mujtahida ini menjelaskan sifatnya si tilmid. Contoh yang selanjutnya, marartu bitilmidzi al-mujtahidi. Aku melewati at-tilmidz, anak laki, murid al-mujtahidi yang bersungguh-sungguh itu. Maka al-mujtahidi di sini adalah na'atnya, na'at dari kata tilmid, ini mana dia menjelaskan sifatnya si tilmid. Kemudian yang perlu kita pahami di sini bahwa konsep dari tawabi itu mengikuti i'rab sebelumnya. Maka al-mujtahidu di sini marfu. Kenapa? Karena dia ikut i'rabnya si tilmid yang marfu juga. Al-mujtahida di sini mansub. Kenapa? Karena dia mengikuti i'rabnya si tilmidza yang mansub juga. Kemudian al-mujtahidi di sini majrur karena dia mengikuti i'rabnya si tilmidzi yang dia majrur. Oke, sehingga di sini kita dapati bahwasannya tawabi itu mengikuti i'rab sebelumnya. Makanya dia masuk di semua bab. Makanya dia masuk di semua bab, baik itu bab marfu, bab mansub atau bab majrur. Dia masuk di semuanya. Ya. Oke, sehingga di sini kita dapati dia mengikuti i'rab kata atau isim sebelumnya. Kemudian contoh kedua yaitu ja'al waladu an-nasyitu. Telah datang al-waladu anak laki-laki, an-nasyitu yang rajin itu. Maka ini al-waladu adalah fa'ilnya, kemudian nasyitu adalah na'at untuk kata waladu yang dia marfu karena mengikuti al-waladu yang marfu. Nasyitu marfu karena mengikuti al-waladu yang marfu. Kemudian ra'aitul walada an-nasyita. Ra'aitul walada an-nasyita. Aku melihat al-walada anak laki-laki an-nasyita yang rajin itu. Maka an-nasyita ini na'at untuk kata al-walada, dia mansub karena mengikuti al-walada yang mansub. Ya, karena konsepnya tawabi itu adalah mengikuti isim sebelumnya dalam masalah i'rabnya. Kemudian yang terakhir, marartu bil waladi an-nasyiti. Aku melewati anak laki-laki an-nasyiti yang rajin itu. Maka an-nasyit di sini adalah na'at untuk kata al-walad, yang dimana al-walad di situ majrur, maka nasyid pun ikut majrur. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Ustaz. Ya, silakan Pak Abdul Aziz. Ja'a tilmidu mujtahida. Itu Ustaz, maf'ulun bihnya di mana Ustaz? Ja'a at-tilmizu al-mujtahidu. Itu nggak ada maf'ul bihnya karena dia adalah fi'il yang disebut fi'il lazim, fi'il yang nggak punya maf'ul bih. Oke, ada lagi?
Ustadz Afwan, ini kan naatnya dalam keadaan ma'rifah ya. Kalau misalnya kita rubah jadi nakiroh, berarti kalimatnya boleh dipakai yang ini, Ustadz. Yang mana? Iya, maksudnya kalimat ini kan naatnya semuanya ma'rifah. Kalau kita mau berubah jadi nakiroh, boleh ya, Ustadz? Boleh, dengan kalimat yang sama ini. Boleh, tapi yang sebelumnya juga harus nakiroh. Contohnya ja'a tilmidun mujtahidun gitu. Nah, ada lagi? Apa Ustaz, kalau yang contoh ja'a itu kita kasih maf'ul bih boleh nggak Ustaz? Ja'a dikasih maf'ul bih. Ja'a ini fi'il lazim, tidak ada maf'ul bihnya. Oh, kalau misal gini katanya atau ja'a Zaidan at-tilmidhu al-mujtahidu gitu. Berarti sebentar, ja'a ini masih bisa dikasih maf'ul bi, masih. Contohnya ja'ani at-tilmidhu al-mujtahidu. Datang kepadaku at-tilmidhu, anak laki-laki yang mujtahid itu. Oke, berarti boleh nanti ja'a Zaidan at-tilmidhu al-mujtahidu. Telah mendatangi, jadinya begitu berarti. Telah mendatangi atau at-tilmidh, anak laki-laki yang bersungguh-sungguh itu telah mendatangi Zaid. Nanti boleh seperti itu. Ya, Ustaz. Berarti boleh Ustaz ya? Boleh seperti itu. Ustaz. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, terakhir untuk pertemuan pagi hari ini, dua istilah dalam susunan dalam susunan sifat itu adalah yang sifatnya kita sebut dengan istilah na'at atau na'tun, kemudian yang disifati ini kita sebut dengan istilah man'utun. Naatnya kita sebut dengan sifatnya kita sebut dengan istilah naat, kemudian tilmid atau yang disifati itu kita sebut dengan istilah man'utun, man'utnya. Ya. Karena istilah naat man'ut ini nanti akan kita gunakan untuk membahas Untuk membahas kata setelahnya atau untuk membahas pembahasan setelahnya, yaitu syarat untuk bisa dikatakan susunan naat man'ut. Baik, kalau ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri. Apa Ustaz, masih nyambung yang tadi Ustaz? Iya, silakan. Tadi kan artinya kan telah mendatangi ya, misalnya ja'a Zaidan at-tilmidhu al-mujtahidun. Artinya Zaidan telah mendatangi murid yang bersungguh-sungguh gitu ya. Enggak, kalau Zaidannya mansub berarti dia yang didatangi. Berarti muridnya yang mendatangi si Zaid. Muridnya mendatangi Zaidan. Iya, betul. Kalau misalnya Zaidan sebagai murid yang rajin itu bisa, nanti jadinya ja'a Zaidun al-mujtahidu. Telah datang Zaid yang bersungguh-sungguh itu. Oh, Zaidun ya. Iya. Oh. Jadinya marfu dong, Ustaz. Iya, jadi marfu karena di sini dia fa'ilnya kan. Atau kalau misalnya mau Zaidnya yang bersungguh-sungguh. Mungkin Zaidnya mau disifati gitu ya. Iya. Maka boleh jadinya ja'at tilmidhu Zaidan al-mujtahida. Jadinya begitu. Nah, berarti murid itu telah datang kepada Zaid yang bersungguh-sungguh gitu. Kalau misalnya dikasih isi mausul gitu, Ustaz. Isi mausul? Maksudnya gimana? Ja'a Zaidan alladhi at-tilmidhu al-mujtahidu. Ja'a mungkin maksudnya ja'a at-tilmidhu Zaidanul ladzi Zaidan alladzi al-mujtahidu gitu. Iya. Nggak bisa karena isim mausul itu punya syarat nanti harus ada dhamir yang kembali padanya dan harus ada jumlah setelah isim mausul tersebut. Jadi kalau misalnya cuma Zaidan alladzi al-mujtahida itu nggak boleh. Alladzi-nya harus dihilangkan.
Oh, iya, iya. Ada syaratnya untuk menggunakan isim mausul. Nah, Ustaz, syukran, Ustaz. Ya, ada lagi silakan. Ustadz, apa menanya? Jadi naat yang sifat ini bisa diartikan yang ya Ustadz? Iya, memang biasanya diartikan yang. Sifat yang jadinya artinya. Iya, betul. Nah, Ustadz. Baik. Makanya nanti kalau dalam membaca, biasanya kalau ustadznya mengartikan ini yang itu biasanya jadi naat. Kalau nggak ada isim mausulnya ya, itu biasanya naat. Begitu. Nah, Ustadz. Iya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pertemuan besok pagi, karena waktunya sudah habis ya. Kita lanjutkan besok pagi, hari Ahad, jam yang sama. Sekali lagi saya minta maaf, ini waktunya harus kita geser, karena memang ada jadwal di Mahat yang sedikit berubah untuk 4 pekan ini. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Nah, jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khairan. Pak Andri, saya pamit nggih. Nggih, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.